sekarang ini kita akan segera memulai. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para kandidat calon presiden terbaik putra bangsa Indonesia. Bapak berada di Kalimantan Timur, Pak. Sama seperti sesi pertama tadi, saya juga memberikan pertanyaan yang sama dengan bapak-bapak yang berada di panggung ini. Kita sekarang berada di Blok Mahakam, Pak. Sebuah isu nasional yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengemuka, dan 2017 insya Allah konsesi terhadap 2 perusahaan yang sekarang sedang beroperasi akan selesai. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak setuju atau tidak kalau pada masa tersebut Blok Mahakam maupun blok-blok sekitarnya dikembalikan kepada negara, dalam hal ini BUMN? Kalau memang Bapak setuju bahwa perusahaan asing tidak perlu berada di sana lagi, ini sebagai wujud daripada penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di mana kita berdaulat di dalamnya. Upaya maksimal apa yang dapat Bapak lakukan agar BUMN kita bisa berperan sebagai tuan rumah di negaranya Republik Indonesia tercinta? Kami mulai dari urutan pertama, Bapak. Silakan. Kami beri interval waktu 3 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pimpinan partai yang saya hormati, ketua komite konvensi yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mulai permohonan pribadi saya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan saya satu, jangan dilakukan seperti hanya akhir masa pemerintahan Presiden Orde Baru Pak Soeharto, tinggal 2 tahun, dan saat itu beliau meninggalkan memperpanjang kontrak Blok Mahakam. Saya yakin Presiden SBY nasionalis, seperti halnya Anda dan kita semua sangat mencintai Republik yang kita cintai ini. Karena itu saya dengan hormat memohon, mengapil kepada pemerintah, jangan memperpanjang Blok Mahakam kepada total dan independen. Mengapa? Karena 80% dari total kilang yang ada di Bontang itu adalah supply-nya dari Blok Mahakam, dan hari ini sampai dengan 50 tahun yang akan datang masih ada 4 triliun kubik yang ada deposit minyak yang ada di Indonesia. Karena itu kalau bicara tentang kedaulatan energi, maka selamatkanlah Blok Mahakam dan blok-blok yang lainnya, dan saya yakin Pertamina mempunyai kemampuan, mempunyai skill, dan mempunyai pengalaman untuk mengelola Blok Mahakam di Indonesia. Yang kedua, totali dari proses pengelolaan K3S di Indonesia sekarang itu 78% dikelola oleh, dengan segala hormat, perusahaan-perusahaan asing. Saya ingin menyatakan di forum yang terhormat ini, saya bukan asing, bukan anti asing, tapi saya akan memperlakukan yang disebut dengan social market ekonomi di dalam konteks sistem ekonominya. Pasar oke, investasi oke, tetapi kedaulatan negara wajib. Investasi yes, ya, tetapi kedaulatan negara harus. Itulah sistem bernegara yang baik. Yang kedua, selain BUMN dalam hal ini Pertamina dengan segala anak perusahaan, sering ditanya, duit-duit enggak sih Pertamina dan negara? Saya katakan, kita mempunyai PDB yang hampir 10 triliun, dan setiap tahun kita memiliki mengkolek APBN kita 1.820 triliun. Jadi untuk mengelola Blok Mahakam insya Allah mampu. Ini hanya keberanian, hanya keyakinan, dan ini adalah keseriusan bangsa. Masa depan tidak boleh digadaikan untuk kepentingan orang lain. Inilah kepentingan Indonesia ke depan. Inilah masa depan anak cucu kita. Saya yakin
walaupun kita membutuhkan 1,450 juta barel per day dan hanya kemampuan kita 830 per day, harus impor sekitar 600 barel per day, ya. Kalau blok-blok itu, kalau K3S itu yang pada saatnya mayoritas pengelolaan blok itu adalah Indonesia, maka berapapun lifting yang kita butuhkan akan Baik, sekali lagi selamatkan masa depan Indonesia melalui blok Mahakam. Terima kasih, dan dengan segala permohonan maaf saya kepada Pak Presiden SBY, itulah apel saya sebagai anak bangsa, anak-anak kita untuk keselamatan masa depan Indonesia. Terima kasih. Dengan terang-terang dari jawaban beliau nomor 1. Pak Marzuki Ali dengan waktu yang sama 3 menit, kami persilahkan Pak. Baik Pak Sofyan, terima kasih. Kalau kita bicara amanat konstitusi, ada kalimat berdaulat, ada ujungnya adil dan makmur. Artinya apa yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau kita bicara blok migas, kita lihat, kita bicara nilai. Sejauh mana itu memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Kita tahu sekarang ini Pertamina baru mampu mengelola 2 blok yang offshore. Pertama West Madura, yang kedua Western Java. Jadi ada di pantai utara Jawa Barat, baru 2 itu yang mampu dikelola oleh Pertamina. Prinsipnya adalah nilai. Kalau memang akan memberikan nilai tambah yang besar bagi kemaslahatan bangsa Indonesia dan akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, maka apapun harus kita tempuh dan itu harus mampu kita kelola sendiri. Tetapi kalau jauh kemampuannya masih jauh di bawah, maka kita harus legowo, ya. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul. Kita tahu banyak sekali anak-anak kita yang sekarang kerja di perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri. Bagaimana itu kita kembalikan ke Indonesia, kita inventarisasi sejauh mana potensi yang kita miliki untuk melihat sejauh mana kemampuan kita untuk mengelola blok-blok migas yang sekarang ini masih dikelola oleh negara-negara lain. Prinsipnya adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Kita boleh mengedepankan, kita merasa harus berdaulat, nilai-nilai nasionalisme kita kedepankan. Tetapi manakala itu justru menyusahkan rakyat Indonesia, harusnya kita jujur, harusnya kita terbuka. Mari bersama-sama. Tetapi satu kali lagi saya sampaikan, kemaslahatan, nilai tambah bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemaslahatan kata Pak Marzuki Ali. Baik, Pak Gita Wirya, silakan Pak. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang bisa memberikan kontribusi terbesar nomor 2 di luar Pulau Jawa setelah Provinsi Riau. Kita mengetahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi 60% dari seluruh pendapatan di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Namun akhir-akhir ini isu mengenai keadilan perekonomian adalah isu yang sering menjadi diskursus dan perdebatan di seluruh kalangan masyarakat luas. Mahakam adalah salah satu saja. Tentunya banyak hal-hal lain yang harus disikapi agar pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi kita ini lebih bisa dirasakan. Saya rasa dari 7 peserta debat tidak ada yang mau agar Mahakam itu akan dimiliki oleh asing. Saya sependapat dengan 2 pembicara sebelumnya bahwa di tahun 2017 mutlak ini harus dimiliki oleh nasional. Dan mutlak, silakan. Mutlak juga harus disikapi pembagian antara pusat dan daerah gimana agar jawaban terhadap aspirasi masyarakat luas di Provinsi Kalimantan Timur itu bisa diraih. Dan itu saya rasa yang paling fundamental. Saya setuju dengan Pak Marzuki bahwa kalaupun kita mengambil alih blok Mahakam, ini harus dengan catatan dan keyakinan bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan manajemen dan pengelolaan
agar kita bisa membuahkan kesejahteraan yang lebih banyak. Tapi kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan pembuahan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih besar untuk masyarakat luas di Provinsi Kalimantan Timur, dan kita harus bertanya lagi, ini gimana? Dan kita bisa melihat rekam jejak sebelumnya, produksi minyak justru menurun menjadi 830.000, yang tadinya sempat 1,6 juta. Siapa pelakunya? Dan ini yang harus kita pertanyakan, agar dari tahun 2014 sampai 2017, siapapun yang terpilih jadi pemimpin harus mempertanggungjawabkan agar pemain atau operator nasional maupun daerah itu harus bisa meningkatkan produksi minyak, produksi gas, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur agar pemerataan kesejahteraan itu bisa dilakukan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pesan yang mau disampaikan oleh beliau tadi, perbaiki kinerja BUMN kita juga. Baik, Pak Hayono Isman, waktu 3 menit. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya berziarah ke makam Bung Karno, saya merenungkan ucapan beliau. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian budaya. Dalam konteks itu, Presiden Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola kekayaan alam Indonesia, pemberian Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya bagi rakyat Indonesia. Kalau saya dipercaya, maka sudah pasti saya akan memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk mengajukan dan memenangkan blok Mahakam. Namun Pertamina harus meyakinkan kita semua bahwa Pertamina itu sanggup dan bertanggung jawab dan jujur dapat mengelola blok Mahakam. Ini akan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kalau Pertamina sanggup, pada detik itu juga saya akan memberikan kepada Pertamina. Kita ketahui bahwa Indonesia sangat terbuka kepada investasi asing. Namun bukan berarti mereka mendominasi ekonomi kita. Bung Karno pernah memberikan sebidang tanah kepada Kosgoro di Jalan Tamrin, Wisma Kosgoro. Kita tidak punya uang, dan kita mengundang Inggris untuk investasi membangun gedung itu. Gedung itu berdiri dengan asing memiliki 90% sahamnya, Kosgoro 10%. Namun hari ini saham asing itu sudah menjadi saham milik bangsa Indonesia 100%. Itulah semangat yang kita perlukan. Sehingga dengan demikian saya ingin melihat tidak hanya Pertamina, tapi perusahaan lokal di Kalimantan Timur juga ikut bersama-sama Pertamina bagaimana dapat menggantikan posisi asing di Delta Mahakam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Profesor. Terima kasih. Tadi dari Pak Hayono, BUMD pun harus berperan di dalamnya. Pak Dino Patijalal, kami persilakan Pak. Waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertama dengan tema besar saya dulu. Tema besar kampanye saya adalah nasionalisme unggul, yaitu nasionalisme bukan asal nasionalisme saja, tapi nasionalisme yang bisa membawa Indonesia ke arah keunggulan. Nah, dalam konteks ini unggul itu apa? Unggul itu berarti potensi kita sama dengan prestasi kita sama dengan potensi. Unggul itu berarti Indonesia bisa menjadi pasar yang besar, tapi juga bisa menjadi produsen yang besar. Unggul itu berarti Indonesia bukan hanya memiliki, tetapi bisa mengolah dan memproduksi sumber daya alam sendiri. Dan unggul itu berarti apa? Unggul itu berarti perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk BUMN, bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan yang lain, tapi saya ada satu langkah lebih maju, yaitu saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk memberikan konsesi yang sekarang dipegang oleh Total kepada Pertamina. Kenapa? Ada 4 alasan. Pertamina sudah siap. Satu, teknologi yang ada sekarang ya, teknologi offshore itu bisa dibeli off the shelf.
ya. Jadi bukan teknologi yang harus dicari patentnya dan segala macam, tapi bisa langsung diambil off the shelf istilah teknisnya oleh Pertamina. Kedua, dari segi manajemen, ini kan wilayah total itu dangkal ya, itu swamp ya. Nah, Pertamina sudah mempunyai kemampuannya ya, itu El Musa sudah jago melakukan manajemen eksplorasi dan eksploitasi di wilayah swamp dan sudah dapat pengakuan internasional, dan El Musa dimiliki oleh Pertamina. Dari segi finance market sudah siap. Ini hanya dibutuhkan sekitar $1,5 miliar, bridging finance-nya hanya setahun, dan uang itu sudah siap disediakan oleh pasar. Dan keempat, orang-orangnya pun sudah siap. Orang-orang Pertamina banyak yang bekerja di offshore yang ada di North Java Sea ya, di BP, dan mereka sudah siap untuk bekerja mengambil alih proyek ini. Satu hal, lebih baik dikasih ke Pertamina dan biarkan Pertamina negosiasi langsung dengan Total ya. Menurut saya jangan ke pemerintah baru ke Pertamina, langsungnya ke Pertamina dan langsung diberikan dinegosiasikan dengan Total. Jadi tidak, Pertamina sudah siap. Baik. Pak Endriarto Nostarto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau pada awal kita merdeka, kita belum punya modal, belum punya teknologi, sementara kita memerlukan banyak biaya untuk membangun negara ini, maka saya setuju bahwa kemudian kita bekerja sama dengan negara-negara lain. Tapi sekarang kita sudah 70 tahun merdeka. Oleh karenanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa mandiri. Bagi perusahaan-perusahaan asing yang sekarang masih bekerja di Indonesia, begitu kontraknya habis, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali mengambil alih. Agar dengan demikian kemudian bagian yang tadinya menjadi hak dari asing yang bekerja ini bisa sepenuhnya kemudian dikuasai oleh bangsa Indonesia, agar kemudian bangsa Indonesia kehidupannya makin hari makin sejahtera. Dari segi permodalan harusnya kita tidak lagi punya kendala. Dari segi teknologi seharusnya wajib untuk kita tidak punya lagi kendala. Oleh karena itu tidak ada cara lain, jangankan cuma mahakam, manapun perusahaan-perusahaan sekarang yang asing yang masih bekerja dalam rangka menaikkan sumber daya alam kita dari bumi, begitu kontraknya berakhir hanya ada satu kata, segera ambil alih oleh bangsa sendiri. Baik, Terima kasih. terima kasih. Dan yang terakhir Bapak Sinyo Hari Sarunda, yang kami silakan Pak, waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semua rekan-rekan saya telah berbicara dan semuanya benar. Semangat nasionalisme, maslahatan untuk orang banyak, modal teknologi telah kita miliki, akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sarankan kepada presiden nanti yang akan jadi, saya sarankan untuk dikaji secara mendalam lagi, agar kiranya kalau itu dikerjakan oleh Pertamina kembali kepada pemerintah Republik Indonesia, itu benar-benar kita beruntung, bermanfaat, dan tadi untuk keselamatan rakyat kita. Tetapi sejalan dengan itu, pemberantasan korupsi wajib kita tuntaskan. Kalau masih ada penyakit-penyakit ini, tidak ada gunanya itu semua. Ya, nah oleh karena itu, yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan diri, kemampuan kita menguasai teknologi, padat modal seperti itu, kehati-hatian, tetapi juga perlu dirubah undang-undang bagi hasil itu. Banyak yang mengatakan
keuntungan perusahaan-perusahaan asing terlalu besar. Nah itu sebenarnya mari kita kaji dan keuntungan asing tidak perlu besar. Keuntungan yang besar justru untuk bangsa dan negara kita, untuk perusahaan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi pertama 4 kita mempunyai sebuah pemikiran yang sama bahwa sudah saatnya juga Blok Mahakam akan dikelola oleh BUMN, dan pada sore hari ini juga di sesi yang kedua 7 calon presiden kita, putra terbaik bangsa Indonesia, menegaskan kembali lagi sudah saatnya Blok Mahakam itu menjadi kedaulatan bangsa dan negara. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami lanjutkan kepada moderator yang kedua untuk memberikan pertanyaan lainnya. Terima kasih Bung Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kandidat presiden konvensi Partai Demokrat yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, seperti semula saya sudah berbicara tentang perbatasan. Berbicara perbatasan, kita berbicara masalah kedaulatan negara dan berbicara masalah harga diri bangsa yang ujungnya adalah perbatasan harus dibangun. Presiden SBY adalah presiden yang sangat komit terhadap pembangunan perbatasan, dan dia memiliki konsistensi dalam membangun perbatasan yang dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 12 tahun 2010 dengan berbagai macam permasalahan di perbatasan. Oleh karena itu, kalau nanti para negarawan yang duduk di depan adalah calon-calon presiden putra terbaik bangsa ini terpilih menjadi presiden, manajemen strategik apa yang akan Bapak lakukan di dalam membangun perbatasan dengan dua pendekatan prosperity dan security? Yang kedua, komitmen apa, sejauh komitmen apa Bapak mengalokasikan dana APBN untuk membangun daerah perbatasan agar tidak tertinggal dan terpencil lagi? Saya silakan dari Bapak nomor 7. Terima kasih Bapak Moderator. Saya Gubernur dari Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi perbatasan, provinsi yang dekat dengan negara Filipina. Masalah-masalah yang terjadi di perbatasan kadang-kadang menyakitkan kita. Illegal fishing masih tetap terjadi. Kemudian juga khusus ya pulau-pulau yang ada di perbatasan itu memang perlu dijaga, karena bisa berpotensi kejahatan antar negara, penyelundupan, uang palsu, narkotika, bahkan senjata dan latihan teroris. Ya. Oleh karena itu saya setuju, kalau perbatasan ini harus kita benahi, tapi tidak semudah itu. Perbatasan daratan itu mudah, tapi perbatasan laut itu paling sulit. Belum ada batas laut yang berhasil kita wujudkan. Nah, oleh karena itu bagi saya maka perbatasan ini satu hal yang sangat hakiki bagi kita, terutama perbatasan daratan seperti yang terjadi di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia. Ini mudah dari segi peletakan batasnya, tetapi penyelundupan itu di sektor yang sangat panjang itu luar biasa. Oleh karena itu semangat untuk kita menertibkan perbatasan kita, saya sangat setuju, dan itu harus menjadi kebijakan dari presiden terpilih nanti ya, untuk lebih memprioritaskan daerah perbatasan, karena banyak daerah-daerah perbatasan yang justru lebih miskin adalah kita daripada negara yang lain. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus. Harusnya berikut Bapak nomor 6. Silakan Pak. Perbatasan itu harus kita posisikan sebagai serambi depan. Jangan kita posisikan sebagai serambi belakang. Mengapa dia harus menjadi serambi depan? Agar kemudian sumber daya manusia Indonesia yang hidup di perbatasan, mereka memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia karena daerahnya lebih maju dari tetangganya. Oleh karenanya dengan APBN kita yang terbatas,
maka seyogianya kita bisa memprioritaskan. Memang dengan APBN yang terbatas tidak bisa semua daerah miskin segera kita majukan, tetapi perbatasan atau daerah perbatasan harus mendapatkan prioritas. Pembangunan infrastruktur, jalan, listrik, sekolah, puskesmas, agar kemudian kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi dan dengan harga yang bersaing. Kalau infrastruktur ini tidak terbangun, jalan tidak bisa terbangun, akses menuju penduduk ini menjadi susah, maka harga pokok itu menjadi mahal, masyarakat akan tergantung dengan negara tetangganya. Dan karena itu kedaulatan kita menjadi terganggu karena masyarakat tidak punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akibat kehidupan mereka yang jauh dibandingkan tetangganya. Prioritaskan pembangunan perbatasan sebagai serambi depan negara. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 6. Selanjutnya silakan kandidat nomor 5. Terima kasih. Ini masalah pribadi nih bagi saya nih Pak. Mengapa? Karena sewaktu kita merdeka wilayah Indonesia itu 1945 2 juta kilometer persegi. Sekarang berapa? Hampir 6 juta kilometer persegi. Jadi 3 kali lipat. Dan ayah saya Profesor Hasim Jalal 30 tahun memperjuangkan ini di PBB sehingga akhirnya perluasan wilayah Indonesia menjadi 6 juta kilometer persegi termasuk seluruh lautnya diakui oleh dunia internasional. Jadi ini hutang sejarah saya juga nih, ingin melanjutkan perjuangan ayah saya selama 30 tahun di PBB. Apa yang perlu dilakukan? Ayah saya Profesor Hasim Jalal bilang dari segi jurisdiksi nggak bisa diganggu gugat lagi ya, kecuali di Sipadan Ligitan masih ada sengketa dengan Malaysia. Tapi hampir seluruh wilayah perbatasan kita sudah dirundingkan dan sudah diakui sebagian besar oleh negara-negara tetangga. Garisnya di mana? Yang lemahnya apa? Yang lemahnya adalah suatu komunitas di suatu pulau terluar bisa pudar ke Indonesiaannya karena secara sosioekonomi lebih tergantung pada negara tetangga. Ya. Jadi ini PR besar kita. Kita harus secara sosial ekonomi menjaga bukan hanya yuridis tapi secara politis sosial ekonomi masyarakat di pulau terluar tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini memerlukan perhatian khusus. Kita harus merubah, jangan terlalu pada paradigma keamanan, ya, tapi harus ada paradigma ekonominya. Harus ada sekolahnya, harus ada kegiatan ekonominya, harus ada tokonya, harus ada kegiatan perdagangan, harus ada parabola, harus ada TV, harus ada radio. Jangan sampai orang-orang di perbatasan itu hanya mendengar TV Malaysia saja misalnya. Jadi ini memerlukan memang perhatian khusus. Dulu itu ada Pangkor Wilnas, Panitia Koordinasi Wilayah Nasional ya. Untuk melihat semua ini karena dulu diplomasi perbatasan sangat kental ya. Sekarang sudah nggak ada lagi nih. Menurut saya Presiden Indonesia 2014 perlu menghidupkan lagi sistem Pangkor Wilnas ini. Nah ini untuk keluar. Tapi untuk yang wilayah perbatasan di Kalimantan ini juga memerlukan perhatian khusus. Dari 1000 km yang ada di wilayah Kalimantan Utara dengan Malaysia itu kita hanya ada 1 helikopter. Ya, gimana bisa menjaga kedaulatan negara hanya dengan 1 helikopter yang kemarin saya dengar jatuh ya kan, jadi sekarang tidak ada helikopter sama sekali, sementara ada 1 batalion di perbatasan yang di sana susah komunikasi dan transportasinya. Jadi satu hal yang paling perlu dilakukan, perbaiki logistik, beli 4 atau 5 helikopter dan jaga kedaulatan kita di perbatasan. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bapak Gini Berbicara. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ayo Resman, kandidat nomor 4. Ya, terima kasih. Sebagai bangsa Indonesia, saya bangga melihat Presiden kita, Presiden SBY, berada di atas kapal perang Republik Indonesia di Ambalat, hanya berjarak 100 meter dengan perbatasan negara tetangga. Beliau berdiri di atas kapal melihat negara tetangga tersebut. Dari bahasa tubuhnya, saya dapat mengatakan apabila negara itu akan mengambil Ambalat, maka kita siap perang dengan siapapun. Ini adalah sikap yang akan saya teruskan untuk menjaga setiap jengkal kedaulatan bangsa kita. Oleh karena itu dari segi security, saya pikir sudah aman berkat TNI kita. Yang belum adalah dari segi prosperity. Oleh karena itu, apabila saya dipercaya, maka sudah pasti
akan dibentuk sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan. Hanya dengan itulah kita bisa memperkuat masyarakat perbatasan untuk menjadi benteng utama bagi pertahanan Indonesia menghadapi serbuan-serbuan dari manapun. Dan saya akan memastikan Badan Nasional Pengelolaan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang sekarang dipimpin oleh Mendagri tidak lagi dipimpin oleh Mendagri, namun oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Saya pikir itulah dua hal yang penting. Dan oleh karena itu, marilah kita pastikan di Kalimantan Timur ini perbatasannya juga rakyat sejahtera, ekonominya bangkit. Terima kasih. Terima kasih Pak Hayat Isman. Selanjutnya kita lanjut dengan Bapak Gita Wirjawan. Kita lebih baik. Ambalat Pak ya. Tadi saya bilang kepada kita. Tapi tak ambalat. Halo. Saya mengagumi upaya dan rekam jejak Pak Hasyim Jalal yang memperjuangkan perbatasan menjadi 3 kali lebih besar dari Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa perbatasan kita adalah serambi dan teras. Dan keindahan teras kita itu hanya bisa bersinar kalau di dalam itu kita bisa bersinar. Dan tentunya untuk kepentingan perbatasan kita harus menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keamanan, yaitu security approach. Yang kedua adalah pendekatan kemakmuran atau prosperity approach. Dan yang ketiga adalah pendekatan kelestarian atau environment approach. Untuk pendekatan keamanan, saya akan meningkatkan pengeluaran untuk spending atau untuk pertahanan menjadi 3% dari PDB kita. Pengeluaran untuk defense dan pertahanan kita itu masih 0,8% dari PDB kita. Pengeluaran untuk infrastruktur yang bisa meningkatkan prosperity atau kemakmuran itu masih di bawah 1% dari PDB kita. Saya akan meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi 3-4% dari PDB kita. Dan jangan lupa, lingkungan kita harus dilestarikan dan harus dipreservasi untuk memproteksi fauna dan flora kita. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, 3 hal tersebut adalah hal-hal yang bisa mengindahkan dalam negeri kita. Dan tentunya kalau menjadi pemimpin, ini kita bisa berbahasa dengan normatif, tapi angka. Kita harus bisa menggunakan informasi dan data untuk pengambilan keputusan. Kalau kita tidak menguasai informasi dan data, sulit untuk kita mengambil keputusan. Dan yang penting adalah untuk kepentingan perbatasan, jangan lupa, kejahatan itu transnasional. Penyakit itu transnasional. Penyakit itu adalah penyakit budaya, penyakit sosial, penyakit fisik. Kalau perbatasan kita tidak diamankan, kita akan terekspos terhadap kejahatan, kriminalitas yang transnasional dan juga penyakit. Oleh karena itu saya ulangi, pendekatan security atau pertahanan, pendekatan prosperity atau kemakmuran, dan pendekatan kelestarian atau environment. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya kita langsung ke kandidat nomor 2, Bapak Dr. Muhammad Mimpi. Saya kalau boleh saya minta tenang dulu baru saya mulai. Kalau ribut saya nggak akan bicara. Kita di sini berdebat untuk negara, untuk masa depan kita. Jadi saya harapkan kita pada saat kita bicara semuanya diam, nanti silakan tepuk tangan. Ini pembelajaran yang baik. Baik. Potong dulu waktunya Pak. Lanjut Pak. Saya kalau boleh nangis, harusnya sudah nangis. Bicara perbatasan ini sudah bicara 20-30 tahun yang lalu. Dan kita masih menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Harusnya kita mampu bagaimana membangun daerah-daerah perbatasan itu menjadi suatu kota mandiri. Itu strateginya. Menjadi kota mandiri di perbatasan. Kalau dia di kepulauan, untuk kota mandiri di kepulauan. Itu yang harus dilakukan. Tentu harus didukung dengan kebijakan yang konkret
Pertama tentu politik anggaran, government spending harus dilakukan. Bagaimana kita memberikan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur yang bisa menarik bagi investasi. Kalau investasi itu tidak menarik bagi pengusaha-pengusaha swasta, maka disitulah gunanya kita punya badan usaha milik negara. Kita tugaskan semua PTPN untuk satu konsorsium membangun perkebunan di sepanjang perbatasan, dan itu menjadi kota mandiri terpadu. Di sana ada pasar, di sana ada bank, di sana ada sekolah, di sana ada rumah sakit, di sana ada TNI, di sana ada polisi. Itulah yang harus dilakukan sejak dulu. Kita bisa mencontoh ada negara-negara kepulauan yang kecil-kecil, harusnya kita mampu membangun pulau-pulau kecil di daerah terluar menjadi daerah-daerah wisata. Dan ini harusnya dilakukan sejak dulu, sehingga tidak ada satu pulau pun yang ditempati oleh negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita mampu membangun kesejahteraan di daerah-daerah perbatasan, nasionalismenya pasti akan bangkit, cinta terhadap negerinya akan tumbuh, tidak akan mampu asing masuk ke negara Republik Indonesia ini. Kekuatan militer itu adalah kekuatan pendukung, tetapi kekuatan rakyat itu yang menjadi kekuatan utama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Terima kasih. kita beri aplaus untuk Bapak Menteri. Selanjutnya kita sambung ke kandidat terakhir, Bapak Dr. Ali Maskur Musa. Terima kasih para hadirin dan masyarakat Kalimantan Timur. Saya mempunyai visi mewujudkan Indonesia adil, makmur, martabat. Indonesia AMM. AM-nya sudah saya bahas di depan. Sekarang M yang ketiga adalah martabat. Apa arti sebuah negara yang merdeka kalau kedaulatan dan martabat bangsa itu sedang hilang atau digadaikan? Karena itu tidak boleh seseorang pun yang akan menjadi pimpinan negara berpikir untuk tidak mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Nah, karena itu kita kembali pada doktrin bagaimana hidup antar tetangga itu yang baik. Foreign policy, jadi politik luar negeri saya, apabila nanti Tuhan Allah meridhoi, maka saya akan tetap melakukan yang saya sebut dengan peaceful coexistensi. Jadi hidup berdampingan secara damai. Inilah tata hubungan internasional baru. Tidak pada tempatnya dalam negara yang sangat civilization, justru kita mengembangkan konfrontasi dengan siapapun. Nah, tetapi di dalam ajaran kita semua agama, kalau kita diserang, kalau kita dilecehkan, tentu harga diri adalah wajib kita pertahankan. Tentu NKRI harus harga mati dan itu harus kita perjuangkan. Nah, untuk itu saya mempunyai 3 strategi. Yang pertama tentu prosperity, itu yang saya setuju, itu yang didahulukan. Tidak mungkin buffer zone sebuah antar negara satu negara yang lain kalau tidak memiliki rasa kesejahteraan, kemudian memiliki kebangsaan, tidak ada. Bangsa ini salah satu bergeser dari nasionalisme sempit ke nasionalisme yang luas, dan ini jawabannya adalah kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang saya sebut dengan pendidikan civil citizenship atau yang disebut dengan kebangsaan. Coba, perbatasan biasanya adalah tempat akulturasi antara budaya satu dengan budaya yang lain. Jadi kalau di situ tidak kita ajarkan tentang Pancasila, di situ kita tidak ajarkan tentang NKRI, tentang Bhinneka, tentang Undang-Undang Dasar, mungkin pandangannya sudah berbeda. Karena itulah membangun perbatasan salah satunya adalah membangun rasa kebangsaan, memiliki anak-anak kita di perbatasan itu, dan mereka itulah sebetulnya pejuang yang sesungguhnya karena di garis depan mempertahankan NKRI itu sendiri. Yang ketiga adalah tentu militer. Tidak ada satupun kedaulatan tanpa dimiliki oleh militer yang kuat dan profesional. Karena itu siapapun presidennya harus membangun militer, industri militer
pimpinan yang betul-betul profesional. Terima kasih. Luar biasa statementnya sudah disampaikan oleh para kandidat kita terhadap calon presiden dari Partai Demokrat. Sebelum saya menyerahkan kepada saudara moderator, ada satu statement Pak yang perlu dipegang oleh para calon-calon kandidat presiden ini adalah seberapa besar pun dana APBN dialokasikan kepada pembangunan perbatasan tidak sebanding jika sejengkal hilangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kembalikan kepada Pak Sob. Baik, terima kasih moderator kedua, Prof. Inherent dengan pertanyaan saya yang pertama tadi, beberapa waktu ini kalau saya mengambil tema lokal kita, elemen organisasi di Kalimantan Timur mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dalam konteks dana bagi hasil sumber daya alam migas. Mudah-mudahan kita dengan terang menjelaskan di situ 15,5% untuk minyak dan 30,3% untuk gas. Kemudian terjadilah sebuah koordinasi dengan daerah penghasil sumber daya alam lainnya seperti Riau, Sumatera Selatan. Akhirnya kita memutuskan untuk merubah undang-undang pembagi hasil tersebut. Nah, mengapa perubahan ini dianggap penting di Mahkamah Konstitusi walaupun pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Seandainya Bapak jadi presiden, apakah masih ada ruang untuk melakukan perubahan secara kuantitatif di angka 15,5 dan 30,5? Karena angka itu menyangkut welfare atau kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya alam. Kami persilahkan dulu kembali kepada nomor 1. Oke, terima kasih Pak Profesor dan Doktor Ahli Ekonomi. Saya akan flashback sedikit. Berapa sih yang disumbangkan dari Kaltim kepada negara? Tadi sudah disampaikan oleh saudara dan sahabat saya Mas Kita. Tetapi dengan segala hormat ya, saya sayang Kalimantan Timur. Kalau saya memberi masukan, tolong diartikan yang lebih dalam. Di Kalimantan Timur adalah hampir 2 digit inflasi, dan itu dengan skala eksplorasi alam yang berlebih-lebihan. Saya ingin flashback, dulu waktu kita menjadi anggota OPEC, kita surplus dan kita bangga. Namun demikian, pada pertengahan 80-an, kemudian kita harus keluar OPEC karena defisit dan juga sumber daya minyak kita berkurang. Dengan segala hormat, para gubernur, para bupati yang ada di Kalimantan Timur, saya mengusulkan agar deposit batu bara yang ada di Indonesia ini, yang hanya 8% dari total deposit batu bara di dunia, tetapi produksi Indonesia adalah nomor 3. Tetapi ingat, eksportir terbesar yang menyangkut ekspor batu bara itu adalah dari Indonesia, dan 70%-nya disumbangkan oleh 9 PKP2B, 5 diantaranya adalah Kalimantan Timur. Saya takut, saya khawatir kalau anak cucu kita nanti kita sudah tidak punya yang disebut dengan minyak impor, energi primer kita dari batu bara juga impor. Ya Allah, negara ini tidak ada kedaulatan energi. Dan sekarang itu produksi atas batu bara itu adalah mencapai 450 juta ton. Padahal listrik di Indonesia itu hanya membutuhkan 80 juta ton. Nah, yang 4 kali lipat itu untuk siapa? Saya yakin itu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan Indonesia. Dan sekali lagi saya ingin declare, ke depan kita harus melakukan yang disebut dengan pembangunan Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia. Yang sekarang itu adalah di Indonesia, semua boleh membangun, tapi bukan untuk rakyat Indonesia. Ya, saya cinta pada anak kita, jadi para bupati, gubernur, agar kita rem produksinya itu untuk anak cucu kita,
alam ini adalah warisan anak cucu kita dan kita tidak boleh menghabiskan untuk hari ini. Baik. Khusus pertanyaan Bapak, saya setuju ada renegosiasi hubungan pusat daerah kaitannya dengan perimbangan sehingga kekayaan dunia, kekayaan Allah yang diberikan Kalimantan Timur dirasakan oleh rakyat Kalimantan Timur. Baik, Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, Pak Marzuki Ali, kami persilakan Pak, waktu 3 menit Pak. Ya, baik. Ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, ada yang memang kewenangan itu berada di pusat, ada yang kewenangan itu berada di daerah. Jangan lupa, banyak sekali sumber daya alam kewenangan itu berada di daerah. Namun satu hal yang menyakitkan, kewenangan itu tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita lihat. Di daerah saya saja ada lebih dari hampir 100 izin eksploitasi untuk batu bara, tidak ada satupun yang digandengkan dengan BUMD. Kalau digandengkan dengan BUMD, paling tidak ada pendapatan yang akan menambah APBD. Ini yang menyakitkan kita. Semuanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di luar dan dijual kepada asing. Dan ini tanggung jawab kepala daerah. Ini yang harus dioptimalkan terlebih dahulu. Kalau kita ingin membangun kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, kita nggak usah bicara yang besaran dulu, masalah dana bagi hasil. Bagaimana dengan kewenangan kita itu digunakan dulu dengan semaksimalnya demi kepentingan rakyat yang kita pimpin. Karena apa? Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Kalau tidak mampu di tahap awal, dikerjasamakan dulu. Tidak mungkin tahap kedua, BUMD itu tidak mampu. Ini yang harus dilakukan sehingga sebesar-besarnya hasil dari sumber daya alam yang ada di daerah itu akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat daerah itu. Baru kita bicara yang besarnya. Kita hanya bicara yang di atas tapi tidak kita lihat ada yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat kita. Itu yang memprihatinkan kita dan itu yang sering saya protes kepada para bupati, khususnya ya daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Kalau kita bicara DBH, tentu bicara NKRI. Tidak boleh kita hanya mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Kita NKRI, stabilitas daerah kita tergantung juga dengan stabilitas daerah-daerah tetangga. Bagaimana mungkin daerah kita sejahtera, tetangga kita tidak sejahtera? Itu tidak mungkin terjadi. Inilah tanggung jawab daripada pemerintah pusat. Jadi harus dipahami persoalan DBH, persoalan NKRI, persoalan kepala daerah, bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya alam daerah yang kewenangannya berada kepala daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tapi bukan berarti juga daerah penghasil sumber daya alam juga kaya dengan kemiskinannya, ya kan? Baik, Pak Gita Wirjawan, silakan Pak. Terima kasih. Kita lebih baik. Kalimantan Timur memberikan kontribusi 60% dari seluruh pendapatan Pulau Kalimantan. Bontang, pendapatan per orangnya paling tinggi di Indonesia, yaitu $40.000 per orang. Tapi tingkat pengangguran di Bontang 15%. Jawaban untuk pemerataan kesejahteraan bukan dalam konteks peningkatan pembagian hasil. Sebelum kita mengambil sikap apakah angka 15% untuk minyak, 30% untuk gas, apakah itu harus ditingkatkan, kita harus secara jujur mempertanyakan hal-hal lain yang lebih fundamental. Dan jangan lupa, ini judicial review yang dilakukan oleh lembaga hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang semestinya menegakkan konstitusi tapi masih terkontaminasi dengan korupsi. Jangan lupa bahwa kasus korupsi masih endemik di banyak titik-titik di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kental dengan pemerataan itu terbukti karena kasus korupsi, terbukti karena kurangnya penajaman SDM, kurangnya peningkatan investasi dalam infrastruktur. Kalau tingkat pengangguran di Kalimantan Timur masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional, walaupun pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada rata-rata nasional, walaupun Bontang adalah daerah yang pendapatan per orangnya paling tinggi, jawabannya bukan rekalibrasi 15% dan 30%.
Jawabannya adalah gimana kita bisa menjujurkan pemimpin daerah. Gimana kita bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur. Gimana kita bisa menurunkan kejahatan-kejahatan yang menggerus pertumbuhan dan pemerataan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Hayono Isma, silakan Pak. Terima kasih. Bagi saya, tidak akan ada kebangkitan nasional tanpa kebangkitan daerah. Mutlak Kalimantan Timur harus bangkit. Sekarang ini Kaltim pertumbuhan ekonominya di bawah 2%. Jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanyaannya, masalahnya ada di mana? Nah, bagi saya, yang pertama saya lihat adalah royalti yang diberikan oleh para pengusaha kepada negara. Hari ini royalti berkisar antara 3-7%. Semestinya royalti itu harus 30%. Mengapa demikian? Karena pemerintah menanggung biaya infrastruktur, biaya perbaikan lingkungan yang rusak, dan juga biaya pendidikan yang diperlukan. Jadi royalti harus lebih tinggi daripada yang hari ini. Kedua adalah saya akan menghimbau kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka sudah bekerja dengan baik, namun harus bisa lebih baik lagi. Karena di satu kabupaten, kita sebut saja Kutai Kartanegara, APBD-nya yang paling besar di Indonesia. Jalan banyak rusak. Tapi kemiskinannya juga yang paling besar. Ya, betul. Itu adalah kemajuan yang tidak kokoh. Apa gunanya pertumbuhannya, APBD-nya besar, tapi rakyatnya sebagian besar masih miskin. Betul, Pak. 214.000 rakyat Kutai Kartanegara miskin. Dari jumlah 600.000. Nah, oleh karena itu ke depan, tidak ada pilihan kita. Pemerintah harus bersahaja. Hentikan pembangunan gedung-gedung pemerintah yang mewah. Tidak pada tempatnya itu. Karena dana itu bisa digunakan untuk mengatasi rakyat yang miskin. Yang terakhir adalah pendidikan. Tidak benar kalau kita mengatakan kekuatan Kaltim ada di sumber daya alamnya. Itu salah besar. Kekuatan Kaltim harus ada di sumber daya manusia. Tidak boleh kalah dengan Singapura, tidak boleh kalah dengan Malaysia. Karena kalau kita nanti SDM-nya kuat, kita mampu, percayalah, Kaltim walaupun tanpa sumber daya alam yang sudah habis, Kaltim akan tetap berjaya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hayono. Pak Dino, silakan Pak. Masih. Ini memang masalah yang nggak gampang nih. Mana-mana kita udah 6 kali debat Pak, di Sumatera, Jawa dan sebagainya. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dan masalahnya tahu Pak? Kuat Pak. Kita kan ini ada ekonomi gotong royong nih, ya. Prinsip ekonomi gotong royong yang berarti apa? Walaupun ada provinsi yang kaya, tapi kalau ada yang lemah, semuanya saling membantu, ya kan? Jadi dari awal tuh ada prinsip seperti ini, dan saya mengerti sekali Pak, di Sumatera, di Palembang, di Medan segala macam, semua orang mengenai kita harus dapat lebih banyak nih, karena kita menyumbang. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada prinsip ekonomi gotong royong, di mana kita harus menghindari yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin, ya kan? Jadi ada moral dilema ya, tapi saya kira bisa dicari solusinya. Salah satunya adalah begini Pak, jangan sampai pemerintah daerah itu hanya bergantung pada sumber daya alam. Dalam arti begini, DKI APBD-nya 1 tahun 40 triliun, tahun berikutnya itu berapa? 72 triliun. Jadi dalam 1 tahun 2 kali lipat meningkat APBD-nya tanpa mengandalkan pada sumber daya alamnya. Jadi ada cara-cara yang bisa dilakukan secara inovatif, dan ini tantangan bagi para pemimpin daerah. Tapi untuk solusi di Kaltim mungkin ada solusi antara Pak. Solusi antaranya begini, kan di sini banyak perusahaan-perusahaan asing, ya kan? Bagaimana kalau tanpa mengganggu bagi hasil yang sekarang sedang berlaku ya, kita buat suatu fakta ya antara perusahaan-perusahaan besar baik yang nasional maupun multinasional, agar mereka membuat dana bersama untuk suatu keperluan khusus di Kalimantan Timur ya. Kita lihat mungkin di sini ada masalah kemiskinan masih 7%, ya kan? Nah, bisa nggak dana khusus ini yang mungkin kalau 7% dari 3,6 juta kan nggak terlalu banyak ya, dikumpulkan dan digunakan secara khusus untuk membantu kelompok-kelompok yang sudah ditargetkan.
Dan saya yakin kalau didorong dengan kreatif, ya bukan dipaksa, didorong dengan kreatif, ini dapat terjadi nih. Salah satu hal yang saya capai sebagai duta besar Indonesia di Amerika Serikat ini mengenai Freeport misalnya. Freeport dulu sumbangannya ke tanah air sedikit sekali, jomplang ya. Kita hampir nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang setelah bertahun-tahun dan kita dorong, kita tekan, sekarang itu dari penghasilan Freeport 50% kembali ke tanah air termasuk ke daerah di Papua. Intinya ya. Jadi intinya bisa Pak, intinya bisa. Renegosiasi Pak ya. Ya baik, Pak Endriartono selanjutnya Pak, silakan Pak. Iya, kita syukuri bahwa kita punya Kalimantan Timur, kita punya Sumatera Selatan, kita punya Riau penghasil energi. Hanya memang saya sayangkan energi itu lalu kita jual yang menikmati bangsa lain, sementara bangsa Indonesia harus menikmati energi dengan harga yang mahal. Dan saya juga tidak percaya kalau masyarakat Kalimantan Timur dengan segala macam kekayaannya lalu dengan tega melihat masyarakat di daerah-daerah lainnya yang miskin itu mati karena kelaparan. Saya sangat yakin masyarakat Kalimantan Timur juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi menurut saya karena negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa, bukan hanya Sumatera, bukan hanya Kalimantan Timur ini, bahwa Republik Indonesia itu juga ada NTT, ada NTB, ada Maluku, ada daerah-daerah lain yang barangkali dinasibkan tidak punya sumber daya alam yang melimpah, tapi mereka juga bagian dari bangsa Indonesia. Maka pembagian agar kemudian mereka juga menikmati sesuatu yang mesti kita pertimbangkan, walau tentu bahwa yang punya sumber daya alam juga harus menikmati lebih. Demikian, terima kasih. Yang terakhir Pak Sinyo, silakan Pak. Siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 ini, saya kita harus betul-betul menghayati, tidak boleh tidak ada presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Memang ada triumvirat, tapi itu berarti masalah bagi bangsa kita. Siapapun presiden dan wakil presidennya, dia harus menyadari bahwa amanat undang-undang dasar kita, bahwa setiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan berhak untuk memperoleh hidup yang layak. Oleh karena itu, ini kewajiban daripada presiden yang dan jajaran pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, dari sejak awal konvensi calon presiden Partai Demokrat ini, saya mempunyai konsep ekonomi, ialah ekonomi biru, blue economy. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu 17.000 sekian pulau. Luas negara kita ini 7,7 juta kilometer persegi. Wilayah daratannya 5,8 juta persegi. Wilayah lautnya, ya, daratannya hanya 1,9 juta. Kalau kekayaan Kalimantan Timur ini yang umumnya ada di daratan dikuras, ini berbahaya. Oleh karena itu, saya tawarkan ekonomi biru, ekonomi di mana potensi kelautan dan pesisir harus kita manfaatkan. Bawalah industri ke laut. Hari depan kita ada di laut. Cina ternyata dia telah menyiapkan yang disebut rule wave. Dia mulai membangun Shenzhen sampai kepada Shanghai. Ya. Ternyata itu lautan. Prinsip Cina, siapa menguasai lautan, dia menguasai perdagangan. Siapa menguasai perdagangan, dia menguasai dunia. Oleh karena itu, ini adalah kewajiban kita semua. Mari kita mulai berani, ya, untuk merubah visi pembangunan kita ke depan.
Visi saya adalah bagaimana kita mensinergikan ekonomi darat, green economy, dan blue economy untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Sinyo. Saya kembalikan kepada moderator kedua. Masih ada satu penanya dari moderator kedua. Setelah itu akan ada pertanyaan dari audiens. Kita mungkin akan mengambil sekitar 2 atau 3 orang. Tapi persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Kalau tadi kita bicara perbatasan, bahwa panjang perbatasan Kaltim dan Kaltara Pak, karena Kaltim baru-baru berpisah dengan Kaltara, itu panjang perbatasannya 1038 km. Tetapi di Kaltara ada lagi hal yang unik Pak, di mana ada 2 kabupaten, Malinau dan Nunukan, memiliki hutan konservasi seluas 1,3 juta hektar yang harus dijaga. Dan hutan konservasi ini sudah diklaim sebagai hak Pontio, paru-paru dunia. Dan Kabupaten Malinau juga sudah mendeklarasi bahwa Kabupaten Malinau adalah kabupaten konservasi. Yang menjadi masalah adalah hutan ini harus dijaga. Harus dibangun jalan link antar kecamatan-kecamatan, antar kabupaten-kabupaten yang ada di hutan konservasi itu. Tetapi ketika usulan ini diajukan, kita berhadapan kepada Menteri Kehutanan yang mengatakan tidak boleh membangun titik. Saya sebagai seorang akademisi Pak, saya tidak percaya hutan itu hanya bisa diawasi dengan menggunakan citra lensa. Bisa saja terjadi illegal logging, illegal macam-macam yang terjadi di sana. Nah untuk itu Bapak, kalau seandainya Bapak-Bapak nanti menjadi presiden, apa yang Bapak perjuangkan dengan hutan konservasi yang ada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan itu? Saya mulai dari Bapak Dino Patijalan. Terima kasih. Mungkin 2 poin ya saya Pak. Kemarin saya ke Balikpapan Pos dan kita berdiskusi dengan rekan-rekan wartawan. Saya agak kaget mengenai rencana jalan tol antara Balikpapan sama Samarinda yang terhambat karena hanya belasan kilometer yang melewati hutan lindung. Ya. Dan menurut saya begini, ekonomi itu harus praktis, pragmatis. Ya kan, kalau hanya belasan kilometer dan itu disetujui oleh seluruh rakyat Balikpapan dan Kalimantan Timur, kenapa tidak? Dan Jakarta harus peka terhadap itu. Dan ini adalah pesan yang saya akan bawakan nanti ke Jakarta bahwa udah bertahun-tahun ini ya antara kehutanan dan pemerintah daerah ngurusin jalan tol yang sangat penting bagi ekonomi Kalimantan Timur, tapi selesai siapa? Who's in charge? Ya. Jadi perlu ada satu mekanisme penyelesaian antara pusat dan daerah dan diselesaikan dengan timeline yang tegas. Ya. Satu. Ini mengenai hutan lindung gini Pak. Itu kan kekayaan rakyat Kalimantan. Ya. Dan sekarang alhamdulillah apa? Sudah ada mekanisme ekonomi internasional namanya carbon trading. Ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kalau memang sudah ada hutan lindung yang begitu besar dan tidak bisa diganggu gugat, kita harus menjamin ini bukan hanya gratisan aja kita memberikan oksigen kepada rakyat dunia, umat manusia, tapi harus dapat bayaran nih, ya kan? Kan Pangeran Charles pernah bilang tuh, tokoh environmental dunia, bahwa hutan ini harus lebih ekonomis berdiri daripada ditumbangkan. Jadi tantangan kita, dan saya yakin Departemen Luar Negeri harus juga membantu, adalah bagaimana kabupaten-kabupaten ini bisa membuat hutan ini terlindung, tapi kita mendapat bayaran dari dunia internasional. Mekanismenya ada, organisasinya ada, uangnya sedang dikumpulkan, kita harus mendapat sebanyak mungkin dana internasional untuk menjaga dan melindungi hutan kita sendiri. Terima kasih Pak Dino Patijalan. Selanjutnya langsung ke Pak Hayo Resman. Silakan Pak Resman. Terima kasih. Hutan adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada Indonesia dan adalah kewajiban kita untuk memeliharanya, karena hutan, pohon itu memberikan berkah kepada kita, penghasil O2 yang terhebat yang ada di dunia. Sehingga saya sedih Pak kalau melihat di pohon-pohon di kota Balikpapan ini masih ada para caleg yang memaku gambarnya di pohon. Pohon tidak salah disakiti, itu tidak boleh menurut hemat saya. Jangan, pohon tidak ada salahnya, jangan disakiti dengan dia Pak. Ini penting sebagai budaya kita untuk menghormati alam. Kalau kita tidak menghormati alam, maka hancurlah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hutan yang luar biasa. Oleh karena itu Pak, saya berpendapat dalam mengelola hutan ini, saya ingin mengajak kita semua kembali melihat
adat istiadat suku Dayak. Suku Dayak ini telah ratusan tahun bersahabat dengan hutan. Dia mampu mengelola kehidupan ekonominya tanpa merusak hutan. Ini yang perlu kita dekati. Jangan sampai orang asing yang menggali nilai-nilai dari suku Dayak. Kita lah yang harusnya menggali nilai-nilai ini. Karena hutan itu harganya mahal sekali. Hutan, menurut hemat saya, tanpa ragu, jangan kita rusak. Kalaupun mau kita gunakan untuk pembangunan, carilah solusi yang terbaik. Kalau masih bisa muter, muterlah. Tapi kalau tidak bisa, apa kompensasinya? Jangan sampai dengan adanya jalan melalui hutan, kiri kanannya habis diterabas untuk kegiatan masyarakat. Itu akan hilang hutan kita. Oleh karena tentang hutan, mari kita hati-hati. Saya berharap kita jangan kerasukan penyakit serakah, sehingga apapun, apakah itu hutan, apakah itu minyak, gas, kita umbar-umbar tanpa memperhitungkan masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Heresman. Dilanjutkan langsung Gita Irawan. Terima kasih, Profesor. Kalau saya jadi pemimpin, itu akan selalu dihadapi dengan dilema. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masalah perbatasan Kalimantan Utara, terekspos dengan perbatasan, itu harus menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan pertahanan atau keamanan, pendekatan kemakmuran, dan pendekatan lingkungan. Kalau untuk kepentingan konektivitas yang bisa menjembatani dan menghubungi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dan saya mengetahui bahwa ada 1,3 juta hektar, dan tentunya dengan catatan bahwa penegakan hukum itu bisa dilakukan agar tidak terjadi kejahatan ataupun penyakit-penyakit yang bisa merajalela di daerah-daerah hanya karena konektivitasnya. Tentu akan saya berikan izin. Menteri Kehutanan saya akan saya perintahkan untuk membuka jalur tersebut. Sama dengan apa yang sudah diangkat oleh Pak Dino. Gak ada alasan untuk jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda tidak dibuka. Tapi masih ada satu ruas yang belum diperkenankan karena isu lingkungan dan segalanya. Tapi kita nggak boleh lupa mengenai kepentingan seorang pemimpin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Saya ulangi lagi, pertumbuhan ekonomi di Kaltim di atas rata-rata nasional, tapi pengangguran di atas nasional. Dan beberapa daerah penganggurannya bisa 15%, padahal di daerah yang paling kaya di Indonesia. Jangan lupa, SDM kita, partisipasi SMA di Kalimantan Timur itu masih 60%. Partisipasi di lembaga pendidikan tinggi di universitas hanya 20%. Bahkan untuk seluruh lembaga tinggi D1, D2, D3, S1, S2, S3 itu hanya 7%. Nah, ini yang harus disikapi Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin di Provinsi Kalimantan Timur. Saya percaya bahwa dengan pembangunan konektivitas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, kita masih bisa mempreservasi kelestarian. Kita justru bisa menjaga keamanan dan ketentraman di dalam perbatasan agar keindahan Serambi dan teras kita lebih bersih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gita Irawan. Kita beri aplaus. Selanjutnya langsung ke Bapak Jenderal TNI Hendianto. Saya melihatnya begini, Pak. Di dalam kita menjaga wilayah kita, dalam menjaga kekayaan alam kita, terlebih dalam menjaga kelestarian alam, maka semua itu harus ditujukannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kemudian kita ingin menjaga lingkungan kita ini tetap baik dan hutannya tidak menjadi rusak, maka harus ada yang menjaga di sana, apalagi ini lebih-lebih di perbatasan masyarakat kita. Bahwa lalu di dalam membangun pemukiman di daerah itu harus sedikit mengambil dari hutan lindung kita adalah sesuatu konsekuensi yang harus kita ambil sejauh kemudian hutan itu bisa terjaga. Caranya adalah kemudian setelah pemukiman itu dibangun, masyarakatnya sejahtera,
law enforcement, penegakan hukum. Kalau itu yang dilakukan, masyarakat yang di sana kita sejahterakan, lalu mereka masih melakukan penjarahan hutan, hukum tegakkan. Dan kalau itu yang terjadi, masyarakat ini justru akan menjaga agar hutannya itu tidak dicuri oleh negara tetangga, oleh masyarakat dari negara tetangga. Tapi kalau tidak ada orang yang di sana, lalu kita mengerahkan kekuatan dari aparat keamanan untuk menjaga, berapa besar pun kekuatan yang kita kerahkan, tidak akan mungkin menjaga itu, karena jumlahnya dan biaya yang harus kita keluarkan menjadi sangat mahal. Mengapa tidak itu kita gunakan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, lalu mereka lain punya tugas untuk menjaga agar hutan lindung kita terjaga, tetapi ketentuannya adalah bahwa masyarakat itu harus hidup sejahtera. Demikian juga jalan tol yang harus menerobos hutan lindung. Sejauh law enforcement itu betul-betul mampu kita lakukan, maka saya percaya hutan itu akan terjaga. Ada satu hal yang saya mendengar, bahwa mengapa geotermal kita itu tidak bisa kita eksploitasi. Karena geotermal itu biasanya memang di gunung-gunung yang daerah itu merupakan konservasi. Lalu kemudian hanya takut konversinya rusak, lalu itu tidak kita eksploitasi, kita gunakan untuk sumber energi kita. Akibatnya kita menjadi terugikan karena kita tidak bisa memanfaatkan energi murah. Sementara sesungguhnya kalau law enforcement itu ditegakkan, hukum ditegakkan, maka sumber daya kita, yaitu energi panas bumi ini bisa kita berdayakan, sementara hutan lindungnya tetap bisa terjaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Indiantono. Keputusan aku selanjutnya langsung ke Pak Marzuki Ali. Ya, pertanyaannya bagus, ya, tapi jawabnya memang selalu tidak jelas. Sebenarnya ada dua isu. Isu pertama, isu karbon. Ya, tugas pemerintah pusat bagaimana kita mendapatkan kompensasi dari hutan yang dinikmati oleh masyarakat dunia. Itu harus diurus. Isu kedua adalah isu pembangunan. Sederhana. Kemarin saya menerima masyarakat Kerinci. Mereka tinggal di lokasi Gunung Kerinci, 4 tahun mengurus untuk membuka jalan evakuasi. BNPB sudah rekomendasi, Menteri Kehutanan sampai sekarang tidak mengizinkan. Saya panggil Menteri Kehutanan, saya panggil BNPB, saya panggil Gubernur, saya panggil Bupati, masyarakat kumpul, komisinya saya kumpulkan juga yang terkait, Komisi 4, kemudian Komisi 5 Pembangunan Infrastruktur, lalu Komisi 9 BNPB. Sederhana solusinya, ajukan dari Bupati ke Gubernur, minta alih fungsi hutan untuk jalan itu saja, selesai urusannya. Jangan minta izin buka jalan, buka jalan, hutan konservasi tidak jawabannya. Jadi izin alih fungsi hutan, jadi hutan konservasi menjadi hutan lindung. Hutan lindung bisa dipakai dengan tukar area, ya, 1.000 hektar saya ganti 1.000 hektar. Selesai Pak, demi untuk pembangunan. Artinya apa? Kita tidak mengerti persoalan, selalu salah di dalam menjawab persoalan itu. Inilah Republik Indonesia, tidak sama melihat persoalan. Kalau kita mampu melihat persoalan, jawabnya sangat sederhana. Saya tuh jawabnya sederhana Pak, rapat 1 jam dan semuanya sepakat. Jadi tugaskan Bupati, ajukan Gubernur, minta alih fungsi hutan, Gubernur ajukan ke Menteri Kehutanan, Menteri Kehutanan ke DPR, setuju DPR, selesai urusannya, langsung dibangun. Jadi itulah persoalan di kita, tidak mengerti sehingga tidak mendapatkan solusinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki Ali. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Sinyo Ali Sabundari. Silakan Pak. Saya mungkin agak lain. Yang pertama, saya memberi apresiasi atas pertanyaan. Hutan memang dibangun kembali. Saya pernah diajak Bapak Presiden ke Copenhagen dalam rangka konferensi dunia untuk climate change, ya, untuk perubahan iklim dunia yang sekarang sangat ekstrim. Ternyata yang saya lihat di sana ada penyampaian para ahli
panas bumi sekarang sudah mencapai 0,78 Celcius. Kalau dunia ini akan jadi 2 derajat Celcius, 3 derajat, setengah bumi ini kiamat. Itu bisa dengar. Dan kalau hutan Papua dan hutan Kalimantan itu dibabat, langsung 3%, 3 derajat Celcius. Dan pasti setengah bumi akan kiamat. Kita harus hati-hati mengenai hutan. Kalimantan Timur perlu menghutankan kembali yang sudah terlanjur mundur. Karena hutan ini adalah hakiki, sangat hakiki bagi kemanusiaan, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya, terjadi bencana-bencana sekarang ini karena climate change, karena perubahan iklim yang sangat ekstrim. Itu akibat daripada naiknya CO2 ke udara, tapi daya serapnya tidak berimbang. Akhirnya bumi ini seperti ditutup dengan blanket, dengan sehingga memanas. Karena CO2 di udara itu tidak turun-turun lagi. Ya. Ini berbahaya dan ini tantangan kita semua. Indonesia diharapkan dunia untuk menjadi paru-paru dunia, termasuk juga hutan Amazon di Brasil. Marilah saya ajak kita semua untuk bagaimana kita menghutankan kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Sino. Langsung Saya bisa satu usul. siap. Silakan Pak Dino. Ya, baik. Silakan Pak. Pak Dino, boleh saya bicara? Oh, boleh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbeda kali ini dengan seluruhnya. Saya dalam posisi konservatif dalam hal melakukan menjaga environment, bukan karena saya cinta pada lingkungan dan hutan, tetapi semata-mata dengan segala hormat saya adalah co-chairman dari Working Group on Environmental Audit Supreme Audit Institution. Jadi ketua harian audit lingkungan sedunia adalah saya. Ya. Kalau saya jadi presiden, saya akan tetap memberlakukan yang saya sebut dengan pro growth dan pro environment. Jadi jangan hanya karena pertumbuhan kemudian menghalangi, menghancurkan ekosistem dan geospasial di dalam konteks keindahan alam Indonesia. Di sini peranan planning yang sangat penting. Kalau hari ini ada masalah yang disebut dengan dari Samarinda Balikpapan, izinkan saya mengatakan itu kesalahan dari perencanaan. Sebetulnya bisa diambil jalan keluar untuk melingkar sehingga dengan demikian tidak harus menabrak hutan lindung dan hutan konservasi. Ini saya, izinkan saya berbeda. Demi masa depan anak cucu kita, saya akan jaga Indonesia adalah paru-paru dunia. Karena paru-paru dunia itu sekarang tinggal 3. Yang pertama Brasil, kedua Indonesia, dan selebihnya adalah di Afrika Selatan. Semua negara butuh Indonesia tanpa harus merusak lingkungan, tanpa harus membabat hutan. Mereka butuh kita. Dia akan bayar ke kita karena kita mempunyai yang disebut dengan deposit kaitannya dengan carbon trading yang sekarang diatur dengan REDD itu. Saya ingin laporkan, hari ini setiap tahun ada terjadi deforestasi 1,1 juta every year untuk mining, untuk perkebunan, untuk permukiman, dan itu di hutan-hutan. Saya ngeluh, terus terang saya terenyuh melihat seperti ini. Dan juga terjadi alih fungsi lahan produktif sebanyak 120.000 per tahun itu untuk kepentingan non pangan. Sehingga mengapa kita setiap tahun 2,2 juta pangan kita harus impor. Indonesia sangat luas, tanpa harus membabat hutan, kita masih bisa hidup dan kita akan kejar pertumbuhan itu untuk masa depan anak cucu kita. Demikian, terima kasih. Dengan segala hormat saya berbeda. Sebelum saya mengakhiri dan memberikan saya ada satu usul, kan saya diplomat jadi dilatih untuk mencari solusi. Ini sebenarnya ada usul yang simpel. Kalau memang argumentasinya adalah yang 15 km itu akan mengurangi oksigen dunia dan kita mempunyai tanggung jawab global ya. Mengapa nggak begini?
kita hitung 12 km ruas yang akan dibikin jalan itu berapa hektar hutan, ya. Kemudian setelah dihitung, di tempat lain perusahaan yang membuat jalan tol ini diharuskan untuk melakukan reforestasi. Reforestasi udah program bukan hanya di Indonesia tapi di Brazil, di mana-mana, ya. Jadi berarti apa? Dari segi oksigen tetap dapat nih. Saya boleh usul. Hutannya di Saya boleh reforestasi. usul. Saya sudah menghitung Ekonomi jalan. Baik. Pak, tambahan, tapi saya dikasih satu putaran, khusus Saya ini sudah satu menghitung, putaran. makanya saya Ya, mengambil keputusan untuk memberikan izin. ternyata pada sesi ini merupakan satu sesi yang luar biasa ingat Ini ya. menarik ya. Yang perlu Makanya saya mengambil didiskusikan. keputusan untuk memerintahkan Menteri Hutan saya untuk memberikan izin. Karena ini sangat minimalis dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi diangkat Pak Dino. Terima kasih Pak, statement Bapak luar biasa. Bapak Ya, lagi masih ada? saya ingin menyampaikan, kita harus melihat kepentingan yang luas. SB itu pernah menyampaikan di depan saya kepada Menteri Kehutanan dan Menteri SDM. Pak Menteri Kehutanan, Anda jangan berpikir untuk mendapat nilai 10, sedangkan SDM dapat nilai 6. You turunkan dikit dapat nilai 8, SDM naik jadi 8. Karena apa? Geothermal itu perlu. Geothermal rata-rata di hutan konservasi. Kalau tidak diizinkan, kapan kita bisa mengeksploitasi geothermal? Mengurangi ketergantungan kita kepada minyak, kepada BBM. Kita tahu kan, kalau kita geothermal kita mampu kembangkan, maka ketergantungan BBM akan menjadi turun. Kita impor kita menjadi tidak tergantung pada energi. Ini salah satu cara. Nah, yang kedua, daerah Kerinci itu satu-satu jalan evakuasi adalah jalan yang dibuat oleh Menteri Kehutanan pada tahun 80 sebagai hutan konservasi. Padahal itu satu-satu jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Kalau konsep ini dilaksanakan, 300.000 orang kita, masyarakat kita, Gunung Kerinci meletus, mati semua di sana terkubur, Pak. Karena tidak ada jalan evakuasi. boleh. Makanya jalan boleh itu komentar harus khususnya. dibuka. Baik. Jadi artinya demi kepentingan rakyat jalan itu harus dibuka. Demi pengembangan, ya, pengembangan energi substitusi untuk BBM harusnya tidak ada masalah kita mengeksploitasi sekian hektar saja untuk mengembangkan energi geothermal. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya khusus ini ya. Terakhir Pak ya, terakhir Pak. Jadi Terakhir. begini, BNPB anggaran setiap tahunnya itu naik. Hari ini BNPB adalah sekitar 6,2 triliun. Yang pada waktu didirikan anggarannya hanya 1,2 triliun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah bencana. Jadi kalau hulunya sudah rusak, ya apa artinya pertumbuhan kalau anggarannya pun juga untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi urusan masyarakat yang ada di suku Anak Dalam, ada yang teman-teman di Kerinci, hiduplah sesuai dengan local wisdom. Saya yakin beliau tidak mati, bisa hidup dengan kekayaan yang ada di milik itu. Terima kasih. Baik, berikan aplaus yang meriah Bapak-bapak Ibu-Ibu. Ini yang membuktikan bahwa para kandidat konvensi Partai Demokrat ini benar-benar memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita berikan aplaus kembali. Sebelum saya menanyakan kembali, kita masih punya 1 jam setengah ke depan. Sebelum saya berikan, tolong Pak, Bapak-bapak peserta konvensi, tolong Pak, ketika saya menjadi Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, saya selalu menemui masyarakat Pak. Ada ilustrasi, tolong ini Pak, kalau Bapak nanti jadi presiden, tolong ini Bapak bikinkan dan camkan dan laksanakan Pak. Kata mereka begini, Prof. Paton, tapi kok heran ya, kenapa pemerintah lebih menghargai orang hutan, monyet, tupai daripada kami sebagai manusia ini katanya. Kami tidak diperhatikan. Sementara kalau kami sejahtera, katanya Pak, kalau kami sejahtera, kami tidak akan merusak hutan itu. Sampaikan kepada Presiden. Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua, tadi kita bicara masalah carbon trade Pak. Tetapi saya yakin dan percaya Kabupaten Malino belum pernah menikmati Pak daripada carbon trade itu termasuk. Oleh karena itu harapan kami Pak, tolong ini diperjuangkan kalau Bapak-bapak nanti menjadi presiden. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, itulah tadi perdebatan yang sangat inspiratif sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk tahap pertanyaan dari audiens. Bapak panelis,
Mohon Pak, kita akan ada 3 penanya. Tapi saya berpikir nanti kita panelis aja 3 penanya ini kita rangkum. Kemudian kami memberikan space waktu yang agak lebih longgar, sekitar 5 menit Pak untuk menjawab 3 penanya tersebut untuk sebagai sebuah jawaban. Jadi, belum Pak, belum closing speak, itu nanti terakhir. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami memberikan kesempatan untuk 3 penanya sama dengan sesi yang pertama tadi itu Pak ya. Saya juga berharap ada perempuan, kemudian ada tokoh masyarakat, Pak Abdul Rashid pertama, kemudian Bapak Bupati kita, biar suara yang mewakili daerah di Kalimantan Timur, dan Ibu yang perempuan, siapa nama Ibu? Ibu Teresia. Panitia mohon bantuan untuk mic-nya. Masyarakat umum. Masyarakat juga dong Pak. Kali Pak Abdul Rashid silakan berdiri Pak. Abdul Rashid silakan berdiri. Jangan pejabat terus Pak. Mohon dicatat Pak. Iya Pak. Dicatat karena ini nanti akan ada 3 penanya supaya tidak ada yang blessing. Kami persilakan Pak. Masyarakat Pak. Mahasiswa. Ojek Pak. Jangan pejabat terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Pak, dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang selama ini menjadi masalah di masyarakat bawah, khususnya seperti saya ini orang kampung petani. Masalah demi salah yang merunduk Partai Demokrat. Sekiranya Bapak terpilih menjadi presiden, salah satu yang 11 tadi kandidat ini semuanya bagus, visinya, jawabannya bagus, berlihat bagi saya. Apakah Bapak siap mati melawan korupsi atau siap mati berkorupsi? Kita sudah memilih negara demokrasi. Kalau di Jepang Pak, satu aja bermasalah dalam kabinet, Perdana Menteri angkat kaki, mundur. Apakah Bapak akan mundur menjadi presiden kalau saudara Bapak terlibat, anak, istri, menantu, atau menteri Bapak pecat, bupati, gubernur, wali kota yang dari Partai Demokrat? Itu Pak, saya ingin mendengar jawabannya dari 11 kandidat. Baik, sekian, terima kasih. Luar biasa Pak Abdul Rashid. Pak yang NTT, kami silakan Pak. Selamat sore dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon presiden serta Konvensi Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Betul-betul saya bangga hari ini saya melihat kapasitas calon presiden yang mudah-mudahan membesarkan Indonesia dan membesarkan Demokrat juga. Pada kesempatan ini saya mendengar dari pagi tadi sampai sore ini semua sangat membanggakan. Terlebih pada sore hari ini hampir 60% yang Bapak bicarakan itu kalau diwujudkan Malino sejahtera. Kenapa? Karena persoalan perbatasan, persoalan environment itu ada di Malinau. Tapi faktanya Malinau sampai hari ini tetaplah seperti itu. Tapi kami tetap bangga, tidak akan goyang sebagai bangsa. Terlebih saya sebagai pimpinan daerah, tetap konsisten sebagai pemimpin daerah yang memimpin sebuah daerah bagian dari negara kesatuan Indonesia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Bapak calon presiden yang saya banggakan, di Indonesia ini isunya tidak pernah berubah. Hampir itu saja Indonesia merdeka. Ambil contoh begini Bapak, saya bangun tower, ada 2 pernyataan masyarakat yang merenyuhkan hati saya. Mimpi tapi kenyataan Pak ya. Kemudian yang kedua, baru rasanya merdeka. Padahal kita 60 tahun merdeka. Kenapa? Salah satu persoalan terjawab, yaitu informasi. Dan banyak masalah lain, kemiskinan dan pengangguran. Dan ini saya kira bapak-bapak sudah bergelut dengan ini sejak lama. Karena bapak adalah para politisi dan para pemegang kunci kebijakan di berbagai departemen. Persoalan kemiskinan tidak pernah berubah. Saya ingin tanya, apakah bapak-bapak berani bersikap? Nah, karena saya katakan berani Pak, saya bangga dengan Pak Karno, bangga dengan Pak Sudirman. Beliau pada saat perang revolusi berani masuk hutan. Saya ingin presiden
ke-7 kalau nggak salah ini, presiden ke-7, jangan 7 lagi tunggu presiden ke-8. Presiden ke-7 harus berani menuntaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Karena kita kaya raya, kaya raya. Apapun kata kita, blok makam, apa-apalah blok yang lainnya. Tapi kalau tidak berani menangani persoalan kebangsaan kita, saya yakin kita tetap miskin dan menganggur. Terima kasih. Kami tangkap. Ya, baik. Kita lanjutkan kepada Ibu yang ketiga tadi. Mohon dicatat panelis. Tambah lagi, Pak. Terima Masyarakat kasih. umum. Pada saat ini saya Jangan diberi pakai baju kesempatan, demokrat semua, Pak. Namanya Ibu, saya nama Ibu. Tresia Osana, saya adalah Putri Dayak Kalimantan Timur. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Kalimantan Timur kaya akan hasil bumi, batu bara, emas, kayu dan lain-lain. Tetapi masyarakatnya masih banyak dalam garis kemiskinan dan merasakan tidak ada listrik, Pak, di daerah-daerah biar hidup dalam kegelapan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau bapak-bapak jadi presiden, langkah apa yang diambil oleh bapak-bapak untuk mengatasi masalah ini? Contoh, Pak, saya ambil di daerah saya sendiri di Kutai Barat. Di Kutai Barat banyak perusahaan batubara PKP 2B, Pak, yang hanya mengeruk hasil kekayaan dan membawa pergi. Sedangkan masyarakat tetap jadi penonton dan makan debu dan tetap miskin sampai sekarang, Pak. Tolong, Pak, itu diperhatikan. Pertanyaannya Ibu. Ya, pertanyaan saya, langkah apa yang diambil oleh bapak-bapak untuk mengatasi semua ini kalau sudah jadi presiden? Baik. Kedua, Pak, kalau bapak-bapak jadi presiden, kami minta jatah dari Kalimantan Timur karena selama ini Kalimantan Timur tidak pernah ada menteri, Pak. Yang ketiga, bagaimana? Ini pertanyaan bagus. Oke, Ibu. Woi, Pak, sabar, Pak. Rencana ibu kota untuk pindah ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan, Pak, bagaimana?